Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 15 Desember 2022, kita sidang lanjutan perkara PMH perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Kalianda. Hari ini agenda kita pembacaan gugatan. Bagaimana, Bang? Siap. Siap. Halo. Ketemu lagi rekan-rekan. Apa hari ini kita ini? Sidang lagi lanjutan, Mas. Sidang lanjutan ya? Sidang lanjutan di mana ini kita? Sidang di mana? Kalian dah Oh, Kalianda. Gimana persiapan kita, Bung? Persiapan kita hari ini sudah 90%. 10%-nya masih di jalan. Tinggal kita bacakan kepada majelis hakim Apa yang menjadi poin-poin tuntutan kita? tuntutan kita Kait menyatakan apa ya ini? Kait tanah ya? tanah. Kait pertanahan, rekan-rekan. Mau kenalin dulu siapa yang kita bawa itu? berjibaku kenalin diri. Hari ini kita berempat kawan-kawan. Yang ada di sebelah kiri saya Bung Andestan. Halo rekan-rekan. Yang ada di belakang siapa, Bung? Halo, saya Indra Zulfikar. Wah, Halo. yang ini Jusman Apian Sabah. Mas Apriansa. Mana hari ini? Sehat? Sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Semangat? Semangat. Semangat. Pembela apa, Bang? rekan-rekan. Pembela Demi pembela kebenaran kebenaran dan keadilan. dan keadilan. Satria Baja Hitam ya. Kawan pokoknya kita, Bang. Ya. Sambil kita menuju pengadilan negeri, ada menarik ini kita bahas. Kita terkait ini yang lagi hangat-hangatnya ini, Booming ya, Bang. lagi booming, yaitu apa? Sambo. Ore. Ya rekan-rekan, kita ketahui bersama perjalanan perkara Sambo namanya kan, perkara pidana terkait pembunuhan berencana didakwa dengan pasal 340 masih berlangsung pada saat ini. Jadi yang kita pahami, perkara tersebut perkara yang menyita perhatian seluruh rakyat Indonesia, dari pejabat tinggi maupun dari sampai mak-mak yang di dapur, Terkesambo-sambo. bersama-sama mama yang sedang masak di dapur ikut Tahu. ikut mengetahui perkara tersebut. Tapi kalau kita kaji dari sisi hukumnya ya, sampai yang kita ketahui ini ya rekan-rekan, terkait adanya dugaan, ini masih dugaan pembunuhan berencana yang kita ketahui itu dilakukan terhadap pejabat penegak hukum
seharusnya andai kata benar dakwaan jaksa tersebut dibuktikan dengan fakta persidangan, ditunjang dengan saksi-saksi dan bukti-bukti, sangat kita sayangkan sekali itu sebenarnya. Yang mana namanya penegak hukum itu seharusnya tahu aturan hukum dan tidak menyimpang dari aturan hukum itu sendiri, terlepas apapun motifnya ya rekan-rekan. Terlepas motifnya, ada dugaan inilah, dugaan itulah, terlepas itu apabila terbukti pembunuhan berencana 340 atau setidaknya 338 pembunuhan biasa, itu sangat kita sayangkan sekali. Bayangkan mau jadi apa bangsa ini kalau penegak hukumnya seperti itu. Ya nggak rekan-rekan? Iya benar. Saya tanya rekan-rekan yang di situ. Rekan-rekan. Oke rekan-rekan, Masuk ke ini. apa Wah, gimana? masuk ke pokok perkara ini. Ya kalau pokok perkaranya sih yang kita ketahui, yang kami ketahui itu dakwaan sudah dibacakan. Sekarang pembuktian saksi, pembuktian bukti-bukti, pembuktian dari ahli, dan sampai saat ini masih berjalan. Yang pada intinya makin kuat, makin jelas duduk perkara ini. Nah, pertanyaan saya satu, apakah Richard Eliezer itu bisa bebas? Karena itu kan menurut dia perintah jabatan dia. Oh, kita udah mau masuk lebih dalam ini. Sebenarnya saya mengomentari hanya bagian luarnya saja rekan-rekan. Kita ya sebelum saya menjawab ya kita memang itu sudah ada di antara pihak-pihak tersebut sudah ada yang mendampingi pengacara dan kuasa hukumnya, sehingga mungkin pembelaan itu yang lebih paham, lebih detail paham mungkin pengacara dari masing-masing pihak tersebut. Tapi kita tidak melampaui apa yang yang rekan-rekan kita kuasa hukum dari para pihak di perkara Sambo ini untuk membuat perspektif yang atau membuat opini publik jadi mungkin memihak salah satu pihak. Nah, di sini saya hanya sebatas mengomentari sesuai dengan informasi yang saya dapati berdasarkan dari berita-berita, media elektronik dan sebagainya. Gimana pertanyaannya tadi? Apakah Barada Eliezer atau Richard Eliezer bisa lepas kalau dia bisa membuktikan bahwa itu perintah? Jadi yang saya ketahui ini ya rekan-rekan, ada satu terdakwa yang bernama
selain terdakwa Sambo ada terdakwa Richard Eliezer yang didakwa dengan dakwaan yang sama, pembunuhan berencana, yang mana yang kita ketahui pada saat itu, pada saat kejadian tersebut, Richard Eliezer ini adalah ajudan atau anak buah dari pejabat Polri tersebut, yaitu Sambo lah kita pejabat. Nah, pada saat peristiwa tersebut, Richard Eliezer Baradae ini diperintah, katanya ini ya rekan-rekan ya, karena yang bisa berhak menilai majelis hakim nanti, sampai saat ini Barada Richard Eliezer mengaku diperintah oleh saudara FS dalam kurung Sambo, saudara FS, untuk melakukan satu tindak pidana, yaitu menembak korban yang bernama Brigadir Yosua. Pertanyaannya, apakah itu bisa lepas dari tuntutan pidananya karena dengan alasan melaksanakan perintah jabatan? Perlu dipahami rekan-rekan, perintah jabatan itu berlaku apabila dalam pelaksanaannya tidak melanggar ketentuan undang-undangan. Jadi kalaulah Baradae tersebut mendalilkan perintah jabatan itu agar terlepas dari jerat hukum atau jerat pidana, menurut saya pribadi itu sangat tidak berdasar, karena sudah jelas Baradae sudah jelas Baradae melakukan suatu tindak pidana yang mana suatu aturan sanksi, suatu aturan pidana tersebut harusnya sudah diketahui oleh semua masyarakat, mana yang boleh dilakukan, mana yang bisa tidak terjerat dengan sanksi pidana atau sebagainya. Jadi menurut saya pribadi, kalau itu terbukti Baradae melakukan tindak pidana akan tetapi menjalankan perintah jabatan komandan, itu sangat tidak logis, sangat tidak logik, sangat tidak sesuai dengan perundang-undangan. Akan tetapi itu mungkin bisa jadi pertimbangan majelis untuk berat ringannya pidana yang akan dia jalani. Tapi yang perlu saya tekankan, untuk lepas dari jerat pidana itu tidak akan mungkin, hanya berdasarkan perintah jabatan atau menjalani sebuah tugas. Karena sudah jelas kita sebagai manusia sudah paham, karena kita udah cakap hukum berarti kita udah paham hukum. Karena aturan tertinggi
peraturan tenggang itu bukan peraturan komandan, bukan perintah komandan, melainkan konstitusi, Pancasila, Undang-Undang Dasar, dan segala peraturan di bawahnya berdasarkan hierarki perundang-undangan. Seperti itu, Bung Julius. Udah masuk ke pokok perkara nih kita. Panjang juga ya. Ini Ini baru sekilas ini apa namanya pokok perkaranya, karena masih banyak celah-celah hukum yang lagi dipermainkan oleh tersangka FS. ya menurut dugaan itu ya, dugaan. Ya, Sekarang ya masih dugaan. ya harapan kita sebagai pengacara muda yang masih memerlukan pembelajaran, semoga hakim yang menangani perkara tersangka FS dan 3 rekan lainnya bisa melakukan keadilan dan mengungkapkan kebenaran. Begitu kan Bung Anes? Ya, harapan kami bukan harapan kami, tapi mungkin harapan seluruh rakyat Indonesia bertumpu dan menaruh harapan kepada majelis hakim, yang mana majelis hakim harus jeli, kejeliannya ke tingkat penalarannya dan intelektualitasnya dalam memutus suatu perkara dan memahami seluruh fakta persidangan itu. Kami menaruh harapan besar kepada majelis hakim yang menangani perkara tersebut, sehingga tidak menimbulkan suatu asumsi di kemudian bahwa asumsi-asumsi yang memojokkan pihak atau majelis itu tersebut. Oke, kembali lagi, kita masih dalam perjalanan. Tunggu kami dan terus pandangi channel kami sampai selesai. Apa nama channelnya? Tua? Atelau Channel. Mantap. Oke. Gimana bang hari ini? Oi. Halo rekan, hari ini jam 1:30 kurang 15 menit. Kita masih menunggu para pihak dan agenda kita yang dilaksanakan oleh hakim. Kita masih menunggu di Pengadilan Negeri Kalianda ini. Gimana Pak? Pak Andes? Berhubung rame di ruang pengunjung, jadi kita tidak dapat kursi Tempat duduk. tempat duduk. Jadi seadanya ini aja, lesehan. Kita ngeleseh dulu. Betul ya. Kami banget. Oke, tetap semangat kita ya. Siap.
Gimana Pak pengacara hari ini? Masih menunggu sidang? Halo rekan-rekan, sampai saat ini kita masih menunggu antrian. Kebetulan di sini bareng rekan kita juga dari Bandar Lampung. Mana Pak pengacara? Halo dulu, kenalkan diri. Kenalin bang. Begitulah rekan-rekan, suka dukanya kita menunggu sidang gitu. Apa tanggapan Pak Julius? Tunggu aja. Gimana Pak Rian? Tunggu juga ya. Ya, tunggu aja. Sambil bisa. Sampai jelek. Oke, Guys. Halo guys. Halo rekan-rekan pengacara muda. Lanjut kita hari ini jam 6 kurang 15 menit. Kita sudah selesai melakukan sidang di Pengadilan Negeri Kalianda. Agenda pembacaan gugatan dan tadi langsung belum ya Bang? Mediasi nih. Iya, kita mediasi minggu depan, kita agenda mediasi. Hari ini sudah selesai dan sudah sampai di Bandar Lampung lagi. Lumayan melelahkan rekan-rekan ya. Lumayan. jadi inilah rekan-rekan perjalanan kita setiap hari melintasi Antar Dan- kabupaten. antar kabupaten, antar kecamatan, antar desa. Sebenarnya kita dua ini masih satu kabupaten Bang ya. Siapa? Ya. Melewati Oh, Bandar iya. Lampung. Masih satu kabupaten sih ini tinggal. Gimana Bung Isman? Cukup melelahkan tapi tetap semangat karena ada tim yang selalu support. Jadi tadi kita sidang dengan agenda mediasi. Mediasi tadi sudah dikenalkan dengan mediator. Nah, mediasi ini merupakan syarat wajib sebelum sidang pokok perkara harus pengadilan, hakim harus melewati tahapan mediasi untuk para pihak dan menunjuk mediator. Minggu depan agenda mediasi lagi yang menghadirkan prinsipal daripada para pihak. Oh ya, untuk diketahui tergugat yang sudah dipanggil secara pemanggilan umum, rilis panggilan umum, sampai saat ini tidak hadir juga. Hanya salah satu pihak dari tergugat yang hadir. Oleh karena itu syarat pemanggilan sudah terpenuhi dan lanjut ke agenda berikutnya, yaitu mediasi. Jadi kalau mediasi berhasil ya damai, jadi intinya dituangkan dalam akta funding namanya. Akan tetapi kalau misalnya gagal atau deadlock, kita lanjut ke sidang agenda pokok perkara. Seperti itu aja rekan-rekan, terima kasih telah menonton dan mengikuti kami dari awal
hingga akhir perjalanan kami hari ini. Tetap semangat, tetap menyuarakan kebenaran, tetap membela kepentingan masyarakat yang terzolimi, tetap menegakkan keadilan. Oke, rekan-rekan. Salam kebenaran dan keadilan. Salam kebenaran dan keadilan untuk kita bersama. Dadah. Thank you. Assalamualaikum. Dengarkanlah, di sepanjang malam aku berdoa, bersujud dan lalu aku meminta, semoga kita bersama. Dengarkanlah, di sepanjang malam aku berdoa, cintaku untukmu selalu terjaga, dan aku pasti